Brother, dunia ini lagi panas, tapi yang paling panas ya grafik lah ya. Kita lihat dulu ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang bikin pasar ini kayak kompor gas, naik turun nggak jelas, tapi justru di situ ada peluangnya. Tonton terus sampai habis. Di poin pertama cerita dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang menyebabkan dolar kelihatannya lagi pede nih. The Federal Reserve's stance is unwavering. The dollar is not just stable, it is feeling incredibly confident. Well done. Impressive. Dari orang yang paling penting di Federal Reserve, pertama si Christopher Waller, dia ngoceh, katanya jangan buru-buru dulu turunin suku bunga. Tambah lagi Mary C. Daly yang berkata, kalau inflasi naik, ya bisa naik, ya bunga ya naik lagi. Gitu ya. Artinya apa nih? Supaya kalian paham dan ngerti, duit dolar itu lagi mahal bro. Siapa yang pegang US dollar ini pasti lagi senyum-senyum. Tentunya ya, jadi beli dolar barangkali oke ya. Dollar money is more expensive, bro. Whoever holds USD is smiling even more. Makanya indeks dolar ini sempat anjlok. Tiba-tiba bangkit lagi ke atas 98. Yieldnya juga naik, duit global lari ke dolar, dan ya buat dolarnya jadi happy. Poin kedua, soal energi minyak dunia dari jatuh, bangkit lagi. Kita review Jumat pekan lalu penutupan. Nih minyak jatuh gila-gilaan karena jalur Selat Hormuz dibuka. Memang secara logika simpelnya kalau jalur jalan minyak lancar ya harga ya turun lah. Karena distribusinya lancar, barang tersedia banyak, harga turun. Tapi hari ini Senin, minyak malah naik lagi ke atas 90 dolar per barrel. Ya, salam. Kok bisa gitu, Bang? Jadi karena pengaruh cuitannya Donald Trump ngomong damai, minyaknya turun, kemudian Iran bantah, ya dibantah sama Iran. Jadi pasar ini sebenarnya bingung gitu. Ini damai beneran atau PHP doang? So gitu deh, minyaknya dari turun naik lagi. Yang ketiga, poin paling puncak, di mana emas naik tinggi, tapi ya mungkin nggak santai-santai amat ya. Maksudnya bergeraknya juga masih mengkhawatirkan. Memang emas sempat terbang tinggi, tapi langsung koreksi lagi. Karena Gold is now like a confused person, going up and down without any clear direction. Ha! ya ini soalnya ada tarik tambang, tarik ulur. Konflik membuat emas naik, dolar ketekan turun. Jadinya kamu sudah paham, emas itu sekarang kayak orang yang lagi galau, naik turun nggak jelas. Gold is now like a confused person, going up and down without any clear direction. Ha! Ini inti dari permainannya semuanya. Dan ini wajib dipahami buat kalian, kita semua para trader. Pasar ini sekarang lagi digerakkan oleh 3 hal. 1, 2, 3. Pertama, geopolitik, artinya perang dan damai dimainkan itu ya. Kedua, suku bunga memainkan harga dari The Fed tentunya. Yang ketiga, supply energi. Jadi bukan sekadar lihat grafik, tapi ngerti cerita di balik itu semua. Supaya bernilai positif sebagai penutup, cara bacanya kalau diringkas ya biar gampang ya. Biar gampang buat kalian semua, opportunity-nya untuk minyak mentah dunia
Kesimpulannya kalau damai ya harga turun, kalau tegang harganya naik. Kalau emas Bang, kalau emas ya kalau ada ketakutan di pasar, value-nya naik. Kalau dolar menguat, ya pengaruhnya kebalikan, si emasnya turun. Dan si dolar, suku bunga tinggi menyebabkan dolar terus naik. Jadi pesannya untuk kalian semua, para traders kita semua, trading itu bukan tebak-tebakan, brother. Ini kayak kita membaca situasi di kampung. Siapa yang ribut, siapa yang damai, siapa yang lagi pegang duit. Trading itu bukan tebak-tebakan, bro. Ini kayak kita baca situasi kampung. Siapa ribut, siapa damai, siapa lagi pegang duit. Gitu ya. Jadi yang reco-reco kelihatan, yang lagi santai adem kelihatan, yang punya uang ya diam-diam baik. Jalan cuan itu ada, market lagi liar, ya bukan bahaya ini, tapi ini adalah peluang besar. Asal paham, asal ngerti arah, sabar entry, disiplin. Ya, kita gas dulu biar cuan. Kalau mau belajar lebih dalam, tahu berita, tahu momentum, lebih dalam lagi, kamu bisa tetap santai sambil ngopi. Kamu bisa ulik di aplikasi kita dengan mendaftar di s.id / ada cuan. Terima kasih dari aku Fauzi.